lagi belanja buat sahabat kita yang lagi sakit. Kita akan datang kita besuk ke sana, sahabat Mr. PJ. Dan ada beberapa lah yang kita beli lah buat bantu-bantu di sana. Mr. PJ kita udah belanja macam-macam kebutuhan untuk di sana. Sahabat kita yang lagi kena musibah, ya kita datang untuk membantu beliau. Ya, untuk keseruannya kita ikuti sampai di sana. Oke, bye bye. Sahabat Mr. PJ, sekarang kita sudah ada di rumahnya Pak Ismail, sahabat dari Mr. PJ. Yang infonya kami dapat info beliau ini ada dapat musibah. Nah, musibahnya seperti apa? Ayo coba kita ngobrol dengan keluarganya ya. Ada Pak Ismail dan istrinya Bu siapa Bu? Sri Wahyuni. Oke Pak, saya mau ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak, berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat yang di luar. Saya dengar tadi Bapak cerita anak Bapak kecelakaan. Awalnya dari situ. Iya. Coba gimana Pak? Ya, anak saya itu kebetulan semuanya di pondok pesantren. Pondok pesantren di Bogor. Di Sukabumi. Di Sukabumi. Sukabumi, ya kan? Nah, pada saat Idul Adha, karena agak lenggang, karena ada pemotongan sapi, anak saya ini agak sedikit lalai keluar dari pondok, dijemput oleh temannya. Naik motor, kecelakaan, terlindas truk tronton. Terlindas truk tronton. Betul Pak. Tronton loh Pak. Betul. Dan hancur, kakinya betul, hancur. ada foto-fotonya dari polisi juga kami ditunjukkan. Iya, kakinya hancur. Tapi alhamdulillah karena mujizat Allah, karena Allah kuasa, anak saya nggak hancur kakinya. Cuman luka-luka. Keseret atau keseret mungkin ya, mungkin itu nggak terlindas. Terlindas. Dia jatuh dari motor kan dia jatuh ya. Jalan. Terlindas. Terlindas. Dan anak saya tuh ngelihat sendiri, dia melihat posisi karena dia lagi selentang gitu ya. Jatuh melihat. Terus setelah itu, yang temannya gimana? Sama, tidak terlindas tronton, cuma menghantam mobil lain. Jadi anak saya jatuh kan yang bawa jatuh, temannya di atas motor, menghantam mobil yang lain yang dari arah berlawanan. Nah setelah itu kan masuk rumah sakit, dilalah karena Allah Maha Kuasa, anak saya terhindar dari musibah yang lebih berat, diizinkan pulang, ya kan? Kami lanjutkan. Berapa lama perawatan di sana? Langsung malam itu pulang, hanya berapa jam? 6 jam lah. 6 jam pindah rumah sakit atau? Diizinkan pulang. Karena ternyata kakinya, tulang-tulangnya tuh nggak masih utuh semua. Utuh. 6 jam doang di rumah sakit. Cuma 6 jam. Kuasa Allah ya? Kuasa Allah. Saya sendiri dilindas loh. Karena diizinkan pulang, saya bawa pulang ke Jakarta dengan tujuan melanjutkan pengobatan patah tulang. Yang lalu posisinya dari Jakarta Timur, ya kan? Nah, untuk memudahkan mobilisasi, kami akhirnya hijrah ke Jakarta ke sini. Tinggal di rumah keluarga. Rumah orang tua ya. Betul. Nah, memang sudah kadarnya kami, ketika kami tinggal sini baru 2 hari, salah seorang adik kami terpapar COVID-19. Berapa lama? Berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu yang terpapar itu? Mungkin sudah hampir 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan. Akibatnya kami sekeluarga juga harus menjalankan swab. Di swab? Semua ada sekitar 14 orang. 14 orang di swab? 14 orang. Hasilnya? Hasilnya 3 orang terpapar. 3 orang terpapar. Nah, 3 orang ini? 2 anak saya dibawa ke Wisma Atlet. Jadi yang terpapar ini anak Bapak? Anak saya juga. 1 kecelakaan, terlindas truk, trailer. Ya. 2 orang terpapar? 2 orang terpapar COVID. Isolasi mandirinya di mana? Di sini, di kamar. Di rumah ini. Di rumah ini. Ada di dalam kamar. Iya, betul. Nah, terus kita duduk di sini. Nah, ini makanya saya ini terus terang. Pemirsa, itu saat ini sedang orang Iya, betul. terpapar COVID. Terpapar COVID. Oke.
Tunggu, untuk agar supaya pemirsa di luar sana bisa tahu, jangan sampai mereka berpikir yang apa, ketemu kita juga mereka ini. Tapi adik bapak ini berapa minggu yang lalu positif ya hasil swabnya. Sudah. Nah, setelah diswab kembali hasilnya Negatif. negatif. Berapa lama? Berapa minggu yang lalu atau berapa 2 minggu? Dari 2 minggu. Ya itu pemirsa ya, perlu dicatatan. Jadi adiknya beliau ini kemarin di sini di isolasi mandiri itu positif COVID. Nah, setelah dirawat, di swab lagi sudah negatif. Jadi insya Allah aman lah ya kita di sini ya, semuanya aman. Dan itu udah 2 minggu. Udah 2 minggu hasil swabnya negatif ya. Nah, ini kesaksian dari mereka. Karena saya mau pikir aneh-aneh loh, takut ketemu saya. Setelahnya Pak, terus anak Bapak yang kelima sekarang dirawat ini. Alhamdulillah kan udah sembuh. Udah sembuh. Udah sembuh. Berapa bulan dirawat? Perawat enggak lama sih. Anak tuh mana Pak? Sekarang udah balik ke pondok. Udah ke pondok? Pondok lagi. Saya lapor ke pondok udah sembuh. Saya antarkan ke pondok. Cobaan buat Bapak, buat keluarga Bapak luar biasa ya. Anak terlindas truk, 2 terpapar COVID. Apa yang Bapak rasakan? Apa yang terkadang kan kita mengeluh. Ya Allah, apalagi ini, nah, apa yang sih yang Bapak? Sebetulnya persoalan kan cuma bukan itu aja. Selain COVID kan saya juga termasuk orang di rumah kan di biasa. Jadi dari bulan Februari sudah dirumahkan. Dari pekerjaan Bapak. Bapak di ya? Saya nggak bisa bicara. Bapak kan wartawan juga kan? Berarti Bapak sudah dirumahkan dari pekerjaan dan sudah tidak terima gaji lagi. Jadi dirumahkan tanpa gaji. Hari-harinya gimana Pak? Untuk membiayai untuk hari-hari selama Bapak dirumahkan karena kondisi ekonomi apa semua gimana? Ya sejujurnya sih kemarin selama COVID itu ya ada bantuan dari pemerintah. Meskipun kita lihat itu kan ada beras itu dari pemerintah ya. Sama ini ya artinya kita ya bersyukur dengan memanfaatkan yang diberikan oleh pemerintah. Oh ya, saya mau tanya sama Ibu. Ibu orang yang kuat bagi saya, mendampingi Bapak dalam kondisi seperti ini. Anak, biasanya seorang perempuan itu yang sangat-sangat terpukul ya. Nah, gimana Bu? Dengan keadaan seperti ini, kenyataannya seperti ini, apa sih yang dirasakan? Bapak udah nggak kerja, anak di rumah sakit, 3 lagi sekaligus. Berarti Pak ya? Sangat-sangat miris banget. Saya juga bingung, saya nggak tahu harus mau ngomong apa, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan. Insya Allah, dengan kehadiran kami di sini, Bapak Ibu nggak merasa sendiri. Bapak Ibu nggak merasa tersisihkan, khususnya Bapak sebagai keluarga besar dari jurnalis dan tulang punggung dari keluarga. Bapak nggak sendiri Pak, kami ada Yayasan Peduli Jurnalis ada di tengah-tengah Bapak. Ada apa-apa silakan Bapak datang, dan kami jangan segan-segan karena Bapak bagian dari keluarga kami. Ya 35 tahun ya nggak sempurna tuh. Oh ini anak Bapak? Ya, adik-adik. Ya, Oh, adik. yang kemarin sempat diisolasi. Ini yang sempat diisolasi. Sekarang tubuhnya udah 35 tahun, hampir 35 tahun. gitu ya bentuk. Jadi tubuhnya nggak sempurna lagi. Jadi seperti ini Pak, maaf tuh. Hanya fisiknya aja ya? Tetapi Ibu daya tangkap, bicaranya jelas ya? Ibu paham ya apa yang orang bicarakan? Iya. Oh iya. Jadi, tapi alhamdulillah hasil swab terakhir udah negatif ya. Negatif. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, ini sahabat Mr. PJ.
di luar ekspektasi saya, di luar pemikiran saya. Ternyata di sini kondisinya sangat memprihatinkan bagi saya. 3 anak kena musibah, adiknya kena musibah, dan tulang punggung keluarganya bapak ini dirumahkan dari pekerjaannya dan tidak menerima gaji. Apa sih pesan-pesan bapak untuk teman-teman sahabat PJ yang ada di luar sana? Silakan Pak. Pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pertama yang perlu saya sampaikan adalah alhamdulillah secara individu kadang-kadang mengetahui kondisi seperti ini, ada teman-teman yang kadang suka bantu secara pribadi gitu ya. Teman wartawan juga menghubungi misalnya, Cang, bermaaf bla kayak gitu kan. Jadi dengan katanya dengan empati dari teman-teman jurnalis juga ya, kami bisa menjalani keseharian dengan kebaikan-kebaikan seperti inilah. Ya, sahabat Mr. PJ, tadi kita sudah dengar dari Pak Ismail beberapa keluh tentang sisi kehidupan keluarganya. Dari anaknya kecelakaan sampai keluarganya juga anaknya yang terpapar COVID. Ya, kalau kita bicara COVID, memang sekarang adalah sedang masanya pandemi COVID. Tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara lain. Dan kita sebagai yang mewaspadai COVID, seperti Bapak bilang ya, COVID itu tidak tahu datangnya dari mana, entah dari timur, dari selatan, dari utara, dari atas bawah, kita nggak tahu. Tetapi dengan siapapun COVID ini bisa terpapar. Dari itu kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak tetap, dan mengkonsumsikan makanan yang sehat. Makanan yang sehat tentu harus banyak dari serat, buah dan sayur, dan protein dari ikan. Saya mewakili keluarga besar dari keluarga kami di sini mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yayasan Putri Jurnalis, kepada Bapak dan Bapak Ibu Ratu, karena sudah berempati pada kami. Untuk itu tiada lain dan tidak bukan, kami bersyukur. Ini adalah cara Allah menolong kami dengan perantara Bapak dan Ibu. Untuk itu terimalah rasa terima kasih kami yang berbahagia, bangga karena sudah menerima empati dari Bapak dan Ibu. Semoga ini menjadi ladang kebaikan, ladang pahala bagi Bapak dan Ibu. Kami hanya bisa berdoa, semoga apa yang sudah ditunjukkan ini, empati ini berbuah manis bagi Bapak Ibu, keluarga besar, juga kepada seluruh jurnalis yang ada di Indonesia. Terima kasih atas segala empatinya. Semoga Allah SWT membalas dengan beribu kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Mr. PJ, itulah bincang-bincang kami dengan keluarga ini. Insya Allah dari bincang-bincang ini akan menjadi introspeksi diri kita, menjaga diri kita dengan kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini. Apalagi kondisi DKI sekarang lagi PSBB. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Hanya itu obatnya, nggak ada lain lagi. Sekali lagi, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Insya Allah kita akan terjauh dari musibah ini, terjauh dari semua cobaan ini, dan Allah akan menjaga kita. Amin. Terima kasih dari semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu sudah menerima kami datang ke sini. Insya Allah akan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Dan tali silaturahim kita akan terjalin seterusnya. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.